Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita semua sampai pada hari ini, sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, sebagai sarapan pagi rohani kita, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan pesan-pesan Rasulullah SAW dalam ceramahnya yang terakhir, yang sangat menggembirakan dan juga sangat mengerikan kita. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, dalam ceramahnya Rasulullah menyatakan sebagai berikut. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, yang menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak berguna, menahan diri dari perbuatan ghibah, menahan diri dari berbuat bohong, berkata bohong, melakukan kebatilan, menahan lidahnya kecuali untuk berzikir kepada Allah, menahan pendengarannya, menahan penglihatannya, dan menahan seluruh anggota badannya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tidak menyakiti hati kaum muslimin, maka dia akan didekatkan oleh Allah agar lututnya dapat menyentuh lutut Nabiullah Ibrahim. Yang dimaksud adalah dia berada di sisi Nabiullah Ibrahim. Selanjutnya Rasulullah SAW berpesan lagi, barang siapa yang menggali suatu sumur hingga airnya terpancal keluar, lalu dia mengalirkan air itu kepada orang-orang yang membutuhkannya, maka dia mendapatkan pahala dari pahala orang yang menggunakan air itu untuk wudhu dan orang yang melaksanakan sholat yang menggunakan air dari air wudhunya dari air itu. Apa yang didapatkannya? Dia mendapatkan berbagai kebajikan yang sama dengan jumlah rambut atau bulu dari orang yang meminum air itu, baik dari kalangan jin, manusia, hewan ternak, binatang buas, burung, dan lain-lainnya. Dia juga mendapatkan pahala bagi setiap helai rambut. Dari hal demikian, sama dengan pahala memerdekakan seorang budak. Jadi setiap helai rambut dari orang yang menggunakan air itu akan dijadikan sebagai ukuran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jumlah rambut dari orang itu menggunakannya, sebanyak itu pula lah pahala yang didapatkan oleh seseorang seperti itu. Kemudian satu helai rambut sama dengan satu kali atau satu orang memerdekakan seorang budak. Kemudian dia juga mendapatkan pahala. Dengan syafaatnya di hari kiamat nanti akan datang ke telaga suci sejumlah orang yang jumlahnya sama dengan bilangan bintang di langit.
Telaga suci. Para sahabat bingung dengan ungkapan Rasul telaga suci. Lalu ada di antara mereka yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa yang dimaksud dengan telaga suci itu?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Telaga suci itu adalah telagaku, telagaku, telagaku," kata Rasulullah SAW. Dari ceramah Rasulullah SAW seperti itu, ada beberapa hal yang perlu kita tegaskan agar pesan-pesan Rasulullah itu lebih jelas kepada kita. Yaitu yang pertama, orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, yang menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak berguna, tindakan ghibah, menggunjing, memfitnah, mengadu domba orang, kemudian berkata bohong, melakukan kebatilan-kebatilan, menahan lidahnya dari kalimat-kalimat kotor, kecuali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan pendengarannya dari mendengarkan berita-berita yang buruk, berita-berita yang tidak baik, kemudian menahan matanya dari melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menahan seluruh anggota badannya dari melakukan perbuatan atau tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak melakukan tindakan yang menyakiti kaum muslimin atau siapapun, maka dia akan didekatkan oleh Allah agar lututnya dapat menyentuh lutut Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti dia nanti berteman dan berdekatan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah, barang siapa yang menggali suatu sumur, telaga, atau semacamnya hingga airnya terpancar keluar, lalu air itu dialirkannya kepada kaum muslimin atau orang-orang yang membutuhkannya, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai berikut. Allah akan memberikan kepadanya pahala dari pahala orang-orang yang menggunakan air itu untuk kebutuhan mereka, untuk wudhu mereka, dan pahala dari orang-orang yang melaksanakan sholat dengan wudhu yang diambilnya dari air sumur itu. Waduh, luar biasa ini. Pahala wudhu dari seseorang dapat diperolehnya karena dia mengalirkan air untuk wudhu. Kemudian pahala sholatnya dia dapatkan juga dari orang melaksanakan sholat dengan menggunakan air wudhu yang bersumber dari air itu. Ini saya kira sama dengan orang yang menimbakan air, yang menyiapkan air untuk tempat wudhu di mushola atau di masjid. Maka pahalanya sama dengan pahala seperti ini. Yang kedua, dia mendapatkan banyak kebajikan yang sama dengan jumlah rambut atau bulu dari orang-orang yang menggunakan air itu, dari orang-orang yang meminum air itu, baik dari kalangan jin. Kalau diminum oleh jin, maka dia mendapatkan pahala sebanyak rambut jin yang menggunakan air itu. Kemudian dia mendapatkan pahala sebanyak rambut seorang manusia yang menggunakan air itu. Kalau banyak manusia, bisa dihitung rambutnya berapa. Kemudian hewan ternak, bulu-bulu dari hewan itu, dia mendapatkan pahala sejumlah bulu dari hewan-hewan itu. Kalau satu hewan, berapa bulunya tidak terhitung. Subhanallah. Kalau ada binatang buas yang meminumnya, maka dihitung berapa jumlah bulunya. Dan itulah pahala didapatkan oleh seseorang mengalirkan air. Kalau ada burung, dihitung juga bulunya berapa. Atau hewan-hewan lainnya. Yang ketiga, dia juga mendapatkan pahala bagi setiap helai rambut.
dari air yang dipancarkannya sama dengan pahala memerdekakan seorang budak. Satu bulu dari orang menggunakan air itu, sehelai bulu yang dihitung dari pahala orang yang memancarkan air itu dari orang menggunakan air. Yang dia akan diberi syafaat oleh Allah untuk memberi syafaat di hari kiamat nanti kepada sejumlah orang yang bilangannya sama dengan bilangan bintang di langit. Berapa bintangnya? Tidak ada yang tahu. Untuk datang ke telaga suci, yaitu telaga Rasulullah SAW. Luar biasa. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelebihan-kelebihan dari amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah dalam tausiahnya ini adalah orang yang menyiapkan air, yang menggali sumur untuk kebutuhan-kebutuhan orang lain. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga ini menyejukkan hati kita dalam hari ini dan hari-hari seterusnya dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ini. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.